Hai, balik lagi dengan saya, narator yang kurang kerjaan, yang suka bacain kisah di channel ini. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita pemuda kaya yang sederhana. Tapi seperti biasa, sebelum mendengarkan kisahnya, silakan teman-teman jauhi keramaian, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 99. Di episode sebelumnya, Mr. Charles, yang mendengar ucapan Mr. Nicholas tentang Aditya, ia pun mulai penasaran akan sosok Aditya. Anak muda yang misterius, gumam Mr. Charles, lalu kembali berkata pada Mr. Nicholas. Oke, kapan kamu bisa pertemukan saya dengan anak muda itu, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, Oh, apa kamu setuju dengan perkataanku dulu? Kalau soal itu, saya belum bisa menjawabnya sekarang, sahut Mr. Charles, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Saya harus bertemu dulu dengannya, untuk memastikan, apa dia masuk kriteria yang saya inginkan, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan sahabatnya itu, Mr. Nicholas pun berkata, Oke baiklah, saya akan coba mengatur janji dengannya. Tapi untuk waktunya, saya tidak bisa menentukan kapan, tinggal tergantung kesempatan dari Adityanya, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, Bagaimana, kalau kamu mengundangnya di acara pernikahan putrimu Angelica? Oh itu ide yang sangat bagus, secepatnya, saya akan mengabarimu, sahut Mr. Nicholas. Oke, akan saya tunggu kepastiannya, ucap Mr. Charles, lalu menutup panggilan tersebut. Saat itu terlihat, Mr. Charles kembali memikirkan tentang Aditya. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat sore itu, Jasmine yang sedang membantu Bi Ijah untuk menyiapkan makan malam. Di sela kesibukan mereka, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering, tanda ada yang menelpon. Mendengar dering telepon rumah tersebut, Bi Ijah pun segera melepaskan pekerjaannya, seraya melangkah untuk menerima panggilan tersebut. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar Jasmine berkata, Udah Bi, biar saya saja yang angkat teleponnya, ucap Jasmine, lalu bergegas menerima panggilan itu. Beberapa saat kemudian, Jasmine pun langsung menerima panggilan tersebut. Hello Mr. Aditya, how are you? Ucap si penelpon, yang tidak lain adalah Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun terlihat bingung. Loh, kok pakai bahasa Inggris sih? Ini benaran bule atau bukan ya? Gumam Jasmine. Sementara Mr. Nicholas, karena tak mendapat jawaban dari Jasmine, ia pun kembali berkata, Mr. Aditya, are you okay? Ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, Maaf Mister, saya Jasmine, ucap Jasmine lalu kembali berkata, Anda tunggu sebentar, saya akan memanggil Aditya. Mendengar suara wanita yang menerima panggilannya itu, Mr. Nicholas pun berkata, Oh ya, saya juga minta maaf, karena mengira Anda adalah Aditya, ucap Mr. Nicholas. Setelah itu terlihat, Jasmine bergegas menghampiri Bi Ijah. Bibi lihat Aditya enggak? Oh, si Aden ya. Tadi Bibi lihat si Aden di kolam non, lagi ngasih mam ikan-ikannya, sahut Bi Ijah. Oh gitu ya Bi, ucap Jasmine, lalu bergegas menuju kolam yang dimaksud. Setelah bertemu dengan Aditya, Jasmine pun berkata, Dit, ada yang nelpon tuh. Bahasanya sih, bule-bule gitu. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun berkata, Bule siapa Jas? Waduh, saya lupa nanyain namanya, sahut Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun langsung bergegas untuk menerima panggilan tadi. Terdengar saat itu, setelah mengangkat gagang telepon tersebut, Aditya pun berkata, Halo selamat sore, ucap Aditya membuka percakapan. Ya selamat sore juga, sahut Mr. Nicholas, lalu kembali berkata, Saya Nicholas, bagaimana kabar Anda? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Oh ternyata Anda Tuan, ucap Aditya, lalu kembali berkata, Saya baik-baik saja, bagaimana dengan Anda? Oh baguslah, saya juga baik-baik saja, ucap Mr. Nicholas, lalu kembali berkata, Oh ya,
Tujuan saya menghubungi Anda, untuk mengundang Anda, datang ke acara pernikahan anak saya, yang akan diadakan minggu depan, di Little Palm Island, Florida. Apa Anda bisa menghadiri acara itu? Ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya, pasti saya akan hadir," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Mr. Nicholas pun berkata, "Akan tetapi, 3 hari sebelum acaranya diadakan, Anda sudah harus berada di sini. Karena pulau itu, hanya bisa diakses menggunakan kapal ataupun pesawat amfibi," ucap Mr. Nicholas. Sementara Aditya, mendengar ucapan salah satu rekan bisnisnya, yang pernah menghadiahkan mobil Lamborghini padanya, ia pun tak memiliki alasan, untuk menolak undangan tersebut. "Ya baiklah, lusa saya akan segera berangkat," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Sekali lagi terima kasih. Karena sudah meluangkan waktu Anda, saya tunggu kedatangan Anda," ucap Mr. Nicholas. "Ya sama-sama," sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya pun langsung menghampiri Bi Ijah, lalu berkata, "Bi, lusa saya harus berangkat ke Prancis. Jadi besok, tolong Bibi siapin barang-barangku ya," ucap Aditya. "Apa, Aden mau ke Prancis? Mau ngapain Den?" ucap Bi Ijah. Sementara Jasmine, yang saat itu sedang mengiris sayuran, tanpa sengaja, pisau yang dipegangnya, sedikit mengenai jari telunjuknya, saat mendengar ucapan Aditya. "Aduh," ucap Jasmine, saat mata pisau mengenai tangannya. Melihat hal itu, Aditya pun langsung memegang jari tersebut, lalu ditempelkannya ke bibirnya, untuk mengeluarkan darah di jari Jasmine. "Enggak hati-hati banget sih. Lagian, udah sering dibilangin, kalau habis dari kebun tuh, kamu istirahat aja," ucap Aditya. Saat itu terlihat, wajah Jasmine memerah, saat Aditya mengisap darah di jarinya. "Habisnya Aden juga sih, ngomong mau berangkat tiba-tiba gitu. Jadinya non Jasmine kaget lah," ucap Bi Ijah. "Hih, kok gara-gara saya sih Bi," sahut Aditya. "Waduh gengs, enggak peka banget nih si Adit." Oke guys, kita singkat lagi ceritanya. Tak terasa malam pun tiba. Terlihat saat itu, Aditya duduk di tepi kolam, tempat biasanya dia bersantai. Tak berapa lama kemudian, terlihat, Jasmine datang menghampirinya. "Dit, benaran ya, kamu mau ke Prancis?" ucap Jasmine. "Iya Jas. Soalnya, saya enggak mungkin nolak undangannya Mr. Nicholas," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Undangan dalam rangka apa Dit?" "Undangan pernikahan anaknya Mr. Nicholas. Lagian enggak lama kok. Paling cuman 10 hari, ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Untuk sementara, kebun saya titipin sama kamu ya." Mendengar ucapan itu, Jasmine pun menghela nafas panjang, lalu berkata, "Apa enggak bisa, kamu enggak pergi?" 10 hari itu lumayan lama, ucap Jasmine dengan nada suara bergetar. "Enggak bisa Jas, biar gimana, Mr. Nicholas itu salah satu rekan bisnisku. Ditambah lagi, kebun anggur yang sekarang kita kelola, itu anggap saja saya enggak beli. Karena kebun itu, saya barter dengan mobil Lamborghini, yang dihadiahkan Mr. Nicholas padaku. Jadi kesannya kayak gimana gitu, kalau saya tidak memenuhi permintaannya," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Gimana, bisa kan, untuk sementara, semua urusan perkebunan kamu yang handle?" Mendengar ucapan itu, Jasmine hanya menganggukkan kepala, tanda menyanggupi permintaan Aditya. Singkat cerita, hari keberangkatan Aditya pun tiba. Terlihat pagi itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 5 kurang 20 menit. Terlihat pula saat itu, Jasmine yang membantu Aditya, menyiapkan barang yang akan ia bawa. Setelah memasukkan semua barangnya ke bagasi mobil, Aditya pun melangkah menghampiri Bi Ijah. "Bi, saya pamit ya," ucap Aditya, lalu berkata pada Jasmine. "Jas, saya pamit ya. Kalau ada masalah, langsung hubungi saya," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine hanya menganggukkan kepala. "Ya udah, kalau begitu saya jalan ya, soalnya harus ngejar penerbangan siang nanti," ucap Aditya, lalu masuk ke dalam mobil, yang saat itu, dikemudikan oleh Pak Kasman. Setelah itu terlihat, Pak Kasman pun, langsung menjalankan mobil tersebut.
Sementara Jasmine, ia terus melihat ke arah mobil yang ditumpangi oleh Aditya. "Ayo non, kita masuk, di luar dingin," ucap Bi Ijah. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun langsung melangkah bersama Bi Ijah. "Loh non, kok enggak semangat gitu? Nonnya mikirin si Aden ya," ucap Bi Ijah, yang melihat langkah Jasmine, yang terlihat gontai. "Jadi enggak ada teman bercanda lagi Bi," ucap Jasmine sambil melipat bibirnya. "Lah, si Aden kan enggak lama non," ucap Bi Ijah. Sementara Aditya terdengar saat itu, ia berkata pada Pak Kasman. "Pak Kasman, nanti kalau Pak Kasman menemui masalah saat mengelola pusat perbelanjaan, Pak Kasman minta bantuan saja sama Niko. Saya sudah meminta Niko untuk membimbing Pak Kasman dalam mengelola pusat perbelanjaan. Dan saya juga sudah meminta Niko untuk menyiapkan semua fasilitas untuk Pak Kasman," ucap Aditya. "Oh iya Den, terima kasih banyak untuk kepercayaan Aden pada saya. Saya benar-benar tidak menyangka Aden memberikan kepercayaan itu pada saya," ucap Pak Kasman. "Oke ya guys, kita singkat lagi ceritanya." Tak terasa, mobil yang dikendarai Pak Kasman pun telah memasuki halaman parkir bandara. Ternyata saat itu, Niko pun sudah menunggu kedatangan Aditya di bandara tersebut. Melihat Aditya yang baru saja keluar dari mobil, yang saat itu dikendarai oleh Pak Kasman, Niko pun langsung bergegas menghampiri Aditya. "Dit, ini tiketmu," ucap Niko, seraya memberikan tiket yang telah dipesannya pada Aditya. "Oh makasih banyak Nik," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, Niko dan Pak Kasman pun langsung mengikuti langkah Aditya, masuk ke ruang tunggu di bandara tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, terdengar suara dari pengeras suara yang terpasang di ruangan tersebut, yang mengatakan bahwa pesawat dengan tujuan Prancis, 30 menit lagi akan lepas landas. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kalau gitu aku masuk dulu ya, makasih udah diantarin sampai sini," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Niko dan Pak Kasman. Sementara Niko terdengar saat itu, ia berkata pada Pak Kasman, "Ayo Pak, mari saya tunjukkan rumah yang akan Bapak tempati." Mendengar ucapan itu, Pak Kasman pun terlihat kaget, lalu berkata, "Maaf Pak Niko, rumah apa ya?" ucap Pak Kasman. "Memangnya, Aditya enggak bilang ke Bapak ya, kalau dia udah nyiapin rumah dan mobil untuk Pak Kasman," ucap Niko. Mendengar ucapan Niko, Pak Kasman pun makin terlihat kaget. Apa Pak? Rumah dan mobil," ucap Pak Kasman terbata-bata. "Iya Pak, mari ikut saya," ucap Niko. Setelah itu terlihat, Pak Kasman pun langsung mengikuti Niko ke lokasi rumah yang sudah disiapkan oleh Niko. Selang 40 menit mengemudikan mobilnya, mengikuti mobil Niko dari bandara. Terlihat saat itu, Niko menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah yang terbilang mewah. Tak berapa lama kemudian, terlihat seorang security membuka gerbang tersebut. Setelah gerbang dibuka, Niko pun kembali menjalankan mobilnya, memasuki gerbang rumah tersebut. Sementara Pak Kasman, ia terus mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Niko. Terlihat saat itu, Niko memarkirkan mobilnya di depan garasi, lalu keluar dari mobilnya, untuk membuka pintu garasi tersebut. Terlihat saat itu, setelah pintu garasi dibuka, terlihat sebuah mobil Mercy, yang telah terparkir di dalam garasi tersebut. Setelah itu terdengar, Niko berkata pada Pak Kasman, "Ini mobil yang akan Bapak pakai, dan ini rumah yang akan Bapak tempati bersama keluarga," ucap Niko. Mendengar ucapan itu, Pak Kasman pun langsung meneteskan air mata, lalu berkata, "Ya ampun, makasih banyak Den. Kalau saya masih bekerja pada juraganku yang dulu, pasti saya masih tinggal di kontrakan sempit," ucap Pak Kasman, yang tidak menyangka bisa tinggal di rumah mewah tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Kasman berkata, "Tolong ya Den Niko, sampaikan ucapan terima kasihku sama Den Aditya." Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, "Kalau itu, Aditya bilang terima kasih sama Tuhan, karena dia hanya perantara saja. Laguan semua ini, karena kerja keras, dan kejujuran Anda. Jadi tolong, tetap pertahankan prinsip itu. Anda tahu sendiri kan, Aditya itu orang seperti apa.
Sekali saja Pak Kasman kecewakan dia, tidak akan lagi ada kesempatan kedua, ucap Niko. Tak terasa, pesawat yang ditumpangi Aditya pun telah mendarat di Bandara Internasional Prancis. Terlihat saat itu, Mr. Nicholas dan beberapa anak buahnya, yang ternyata telah menunggu kedatangan Aditya di bandara tersebut. Melihat kedatangan Mr. Nicholas bersama anak buahnya, orang-orang di bandara itu pun bertanya-tanya, apakah ada orang penting yang akan tiba, gumam orang-orang tersebut, sambil terus melihat ke arah Mr. Nicholas dan anak buahnya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Nicholas pun melihat pemuda yang dari tadi ia tunggu, sedang tersenyum, sambil melangkah ke arah mereka. Melihat hal itu, Mr. Nicholas dan anak buahnya pun langsung datang menghampiri Aditya. Lama tidak bertemu, makin gagah saja sahabatku ini, ucap Mr. Nicholas, lalu berjabat tangan dengan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Nicholas berkata, saya mengira Anda tidak akan datang memenuhi undangan saya, ucap Mr. Nicholas. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.